Kami bersyukur untuk apa yang Kau selalu tetapkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau yang mengatur segenap jalan hidup kami. Kau yang membuat sedemikian rupa sehingga kami tahu bahwa Kau adalah pribadi yang berdaulat penuh atas hidup kami. Hari ini pun kami menyadari Tuhan, semua yang kami jalani dan lewati hanya karena anugerah dan kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang dapat kami banggakan daripada kekuatan kami Tuhan. Sebab kalau bukan karena Engkau yang memampukan kami tidak akan pernah ada di hadapan-Mu sampai hari ini ya Tuhan. Oleh karena itu kami sungguh bersyukur, sebab Engkau menyelamatkan hidup kami bukan hanya untuk yang sementara, tetapi Engkau sedang mempersiapkan kami untuk terus ada di hadapan-Mu sampai kelak nanti kami menghadap kepada-Mu. Dan kami akan tinggal bersama dengan Engkau selamanya. Oleh karena itu Tuhan, sore hari ini kami tidak akan pernah melewatkan kesempatan yang Kau beri buat kami. Sebab bagaimanapun juga firman-Mu itu adalah jalan kehidupan. Dan kebenaran-Mu inilah yang memerdekakan hidup setiap kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa, tidak ada upah-Mu yang datang dan pulang dengan hidup yang sama. Sebab kami percaya malam hari ini perjumpaan kami dengan Engkau akan memperbaharui akan hidup setiap kami, mengubahkan hati setiap kami, dan membuat kami makin dilayakkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi, Tuhan, biarkan Kau mengintervensi hidup kami lebih lagi, supaya setiap rencana-Mu yang terbaik itu tergenapi atas hidup kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri, dan jangan pernah Kau lepaskan kami Tuhan. Barang sedetik pun, biarkan kami terus tetap boleh ada dan berjalan mengikuti akan jejak-Mu Tuhan. Sehingga dari hari ke hari, waktu ke waktu kami akan terus membuktikan bahwa tidak pernah salah keputusan-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan pewahyuan-Mu buat kami pada sore ini. Supaya setiap kami bukan cuma dengar firman-Mu, tetapi kami dimampukan untuk kami melakukan akan firman-Mu. Dan hari ini Tuhan, sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus, setiap berkat yang Kau siapkan buat kami terima secara penuh Tuhan. Sebab kami adalah umat yang diberkati oleh Engkau. Segala pujian, kemuliaan, sanjungan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua kita umat Tuhan yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Ya, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan untuk boleh ada bersama di hadapan saudara pada sore malam hari ini. Dan juga saya berterima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang ada di tempat ini. Kalau boleh memberikan kesempatan untuk saya boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Dan bulan ini merupakan bulan kedua di tahun 2025 Bapak Ibu saudara sekalian. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam setiap season itu Tuhan punya tujuan, punya maksud, dan setiap tujuan dan maksud itu pasti akan digenapi di dalam hidup setiap kita. Doa saya buat setiap Bapak Ibu, kalau misalkan ada hal-hal yang tertunda di tahun yang lalu, tahun ini ada kairos Tuhan dalam hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Sehingga Tuhan menggenapkannya dengan segala yang terbaik di sepanjang tahun ini. Mungkin hari ini kita berkata, ada banyak janji Tuhan yang sudah saya terima, tapi tidak ada satupun yang belum digenapi, yang digenapi. Bahkan kalau melihat tahun ini sepertinya akan sangat mustahil untuk itu digenapi. Saudara, justru seringkali semakin itu menjadi hal yang mustahil, percayalah itulah menjadi sebuah momen yang terbaik untuk Tuhan itu menyatakan akan kemuliaannya atas hidup setiap kita.
Oleh karena itu, jalani tahun ini dengan sebuah kerinduan, dengan sebuah rasa haus dan lapar akan Tuhan yang lebih lagi. Dan pastikan bahwa setiap kita ada pada jalur yang benar yang Tuhan tetapkan. Sehingga tidak ada satupun daripada setiap kita yang berhenti di pertengahan perjalanan ataupun melewati sebuah jalan kehidupan yang sia-sia. Nah, malam hari ini saya akan berangkat mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian dari kebenaran firman Tuhan yang menjadi visi yang Tuhan beri di tempat ini, yaitu dari Mazmur Fatsal 84 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan terlebih dahulu buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur Fatsal yang ke-84 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan, dan Ia tidak akan menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Sekali lagi saya bacakan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Nah, saudara, kalau saudara kita baca dari terjemahan lain, saudara akan mendapatkan sebuah pemahaman yang mungkin akan lebih bisa sangat dimengerti. Firman Tuhan ini dikatakan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang selalu mengayomi hidup setiap kita. Dia selalu akan membuat sebuah kehidupan ini yang sebenarnya nyaman. Kenapa demikian? Karena di sini dikatakan bahwa ada sebuah pernyataan kasih yang menjadi dasar daripada karya penebusan itu, yang selalu diberikan di dalam hidup setiap kita. Sehingga kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Nah, yang paling penting adalah di kalimat terakhir, di terjemahan bebas dikatakan bahwa Ia tidak akan pernah menunda-nunda akan setiap apapun yang menjadi rencananya di dalam hidup setiap orang yang benar-benar berharap dan mengandalkan Dia. Dan ini menarik, saudara. Kenapa? Karena memang di bagian terakhir ini adalah bagian yang paling sulit dalam hidup ini. Benar-benar mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Dia. Sebenarnya kalau dua bagian ini digabung, menurut saya kata yang paling tepat itu adalah percaya. Nah, percaya ini kadang-kadang gampang diomongin tapi sukar dipraktekkan. Banyak daripada kita mungkin kalau ditanya, kamu percaya Tuhan enggak? Percaya. Tapi perilakunya seringkali seperti orang tidak percaya Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena kata percaya itu sesuatu yang punya makna begitu dalam. Nah, di dalam kepercayaan kita itu ada yang namanya hal yang perlu kita lakukan, yakni mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Dia. Dan saya mau perhatikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai konsentrasi penting bahwa kita ini dibayar lunas menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan itu tidak akan pernah bisa diganggu gugat sampai kapanpun. Berulang kali bahkan di tempat ini saya juga sudah pernah sampaikan. Kita terima keselamatan bukan karena kebaikan kita. Kita terima anugerah diselamatkan itu bukan karena kita hebat. Tapi karena dasar kasih yang Tuhan miliki, yang dinyatakan di dalam hidup setiap kita. Nah, oleh karena itu menjadi sebuah hal yang sah bahwa kita ini menjadi milik Dia. Kenapa? Karena Dia sudah bayar dengan darahnya yang tidak akan pernah bisa digantikan dengan apapun. Hal ini seharusnya mengingatkan kita kembali. Bahwa sejujurnya hidup setiap kita ini adalah hidup yang benar-benar mau tidak mau, suka tidak suka. Kita ini harus serius dengan Tuhan. Karena Dia pribadi yang kalau saudara percaya penuh, saudara akan tahu Tuhan tidak akan pernah bisa digantikan dengan apapun dan siapapun.
Beberapa hari yang lalu di Jawa Tengah khususnya, saudara. 2 hari kalau tidak salah, itu ada angin yang cukup kencang, saudara. Ya, dan hari kedua bukan cuma angin yang bertiup cukup kencang, hujan juga cukup deras, saudara. Dan pada waktu tersebut saya ada dalam satu tempat untuk sharing di sekolah misi, saudara. Dan dengan beberapa teman staf yang ada di sela-sela pengajaran, saya ngobrol dengan mereka. Saya bilang begini, selama ini yang namanya badan meteorologi itu kalau hujan terus bisa memodifikasi, saudara ya. Supaya enggak banjir dan lain sebagainya, mereka bisa buat ya istilahnya itu cuaca itu dimodifikasi supaya hujannya berhenti. Ada tekniknya. Ya katanya dengan tebar garam atau apapun dengan kadar tertentu, saya nggak tahu lah. Tapi itu sudah dibuktikan dan bisa. Nah pertanyaannya adalah begini, kira-kira mereka bisa nggak memodifikasi angin? Karena menurut saya tidak ada yang bisa dan mampu untuk mengendalikan yang namanya angin ini. Tidak bisa bilang begini, oh ini kayaknya ada angin topan ke daerah sini, dialihkan aja. Kok sepertinya belum ditemukan, saudara. Tidak tahu apakah saya yang tidak tahu, tapi menurut saya itu akan sangat sulit. Nah maksud saya, waktu saya sharing itu adalah begini, bahwa kita ini harus menyadari penuh, sehebat apapun kita sebagai manusia, sampai limit tertentu ada sebuah batasan yang kita tidak akan pernah bisa buat. Dan itu adalah kedaulatan Tuhan. Kalau kita tahu ini, sebenarnya hidup kita inilah hidup yang dikatakan firman Tuhan, hidup yang nyaman. Kenapa nyaman? Karena kita ngerti persis, kita ditebus, kita dibayar lunas oleh Tuhan, sebab Dia bukan punya rencana buruk, tetapi rencana yang terbaik itu yang Dia mau berikan dalam hidup kita. Cuman masalahnya adalah tadi, kita tidak pernah mau percaya sungguh-sungguh. Nah ini yang repot, saudara. Karena kepercayaan kita Tuhan itu bukan pada waktu kita nyembah Tuhan. Bukan pada waktu kita berdoa, bukan pada waktu kita sama-sama ibadah seperti ini, bukan pada waktu kita ini mungkin saat teduh, bukan pada waktu kita ini mungkin dalam keadaan yang rohani, yang begitu kudus dan lain sebagainya, apapun sebutannya. No. Tapi kepercayaan kita ke Tuhan itu akan terbukti justru di tengah-tengah keadaan yang makin tidak menentu. Di situasi yang tidak menjanjikan, di situasi yang kita berkata tidak mungkin. Itulah pembuktian bahwa kita ini benar-benar percaya ke Tuhan. Tapi manusia tetap manusia. Seringkali lebih kuat akan mengandalkan dirinya sendiri dibanding dengan mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Yang dengan kata lain, kita ini tidak percaya kepada pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus itu. Yang bisa melakukan segala sesuatunya di dalam hidup setiap kita. Tadi saya sebelum masuk sini, ya menurut saya bukan sebuah kebetulan karena tidak ada arahan pembicaraan ke situ. Tapi tiba-tiba Lala ngajak ngobrol soal leadership. Ya. Saya bilang ke Lala, kamu harus tahu lah, kalau Tuhan sudah panggil hidupmu, ya belajar ikuti aja. Udah. Karena apapun itu harus dilewati. Memang tidak mudah. Semua lewat proses. Saya pun sama. Saya bilang ke Lala, waktu saya awal pelayanan, masuk dalam dunia pelayanan, Tuhan proses saya itu bukan cuma setahun, 2 tahun, saudara. 7 tahun. Dibawa dalam sebuah situasi di mana saya ini benar-benar percaya penuh bahwa Tuhan yang panggil hidup saya. Kalau ditanya, waktu itu mau keluar gak? Mau pergi dari panggilan? Berulang kali saya pengen pergi, saudara. Dan istri saya berulang kali bilang, kamu hati-hati loh, jangan salah keputusan. Tapi hari ini setelah saya lihat semuanya itu,
Saya cuma bilang begini, sebenarnya kalau kita ini mau ikut alurnya Tuhan, Tuhan itu mengatur sedemikian rupa hebatnya di dalam hidup kita. Kalau saya bilang saudara, yang saya kerjakan hari ini dalam pelayanan, saya cuma bilang begini, Tuhan, sebenarnya semuanya itu hanya karena Engkau melihat aku, dan Engkau mungkin berkata, ini yang namanya Yoel ini kayaknya kasihan kalau gak ditolong. Jadi tiap pagi saudara selama kurang lebih 3 bulan ini, saya datang kepada Tuhan, saya cuma bilang begini, Tuhan, tolong aku Tuhan. Ini aku orang ini yang perlu dikasihani. Karena kalau aku gak jalan dengan caramu dan tidak ada tuntunanmu, gak akan pernah mungkin. Tuhan percayakan sebuah pelayanan yang, ya kalau saya boleh bilang, sampai hari ini dalam anugerahnya. Tempat lain mungkin pelayanan penuh supporter dan lain sebagainya. Kami nggak ada supporternya. Ada investornya mungkin Pak, nggak ada investornya. Ya. Kenapa? Ya karena cuma sadar satu aja saudara. Pelayanan yang Tuhan percayakan sampai hari ini saya berkata Tuhan, itu pelayanan milikmu. Yang sedang kami bangun itu adalah kerajaan-Mu dan bukan kerajaan-Ku. Jadi semua yang kita jalani dan lewati ini cuma kembali kepada satu pribadi, yaitu Tuhan. Bulan lalu, dalam perbincangan dengan leader yang ada untuk awal tahun, di akhir meeting itu, salah satu leader saya bilang begini, Pak, ini ada satu orang ini yang senangnya fitnah kita. Ngomongin yang enggak-enggak terus Pak. Pokoknya beritanya selalu diputar balik. Terus saking, ya kalau mungkin dia udah sampai di ubun-ubun, pengen marah tapi kan ya gimana gitu kan saudara. Jadi dia bilang begini, gimana ya Pak cara yang terbaik untuk membungkam orang ini? Kalau bisa dengan kata lain tuh udahlah disingkirin, enggak usah deket-deket dengan sini lah. Nah, saya cuma bilang begini, kalau mau pakai cara manusia bisa. Ada banyak hal yang mungkin kita bisa lakukan. Tapi pertanyaannya, itu kehendak Tuhan enggak? Karena kalau kita lakukan itu dan itu bukan kehendak Tuhan, mungkin kita seperti orang yang menang. Tapi di hadapan Tuhan sebenarnya kita menjadi orang yang kalah. Kenapa demikian? Karena kita tidak dapat poin yang Tuhan sedang mau berikan dalam hidup kita. Ini menjadi sesuatu yang penting dari setiap kita, saudara. Karena kepercayaan kita itu akan diuji ketika ada sesuatu yang dihadapkan kepada hidup kita. Dan itu pilihan. Saudara mau dengan kekuatanmu sendiri, ya silakan. Tapi bagaimanapun percayalah, kalau kita belajar benar-benar mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Dia, maka kita akan tahu saudara, bahwa Dia selalu punya cara yang terbaik dalam hidup ini. Setelah meeting itu saya bilang udahlah doain aja lah. Dan singkat cerita, saya nggak bisa cerita panjang lebar. Tapi intinya adalah akhirnya Tuhan sendiri yang bertindak. Membungkamkan si pefitnah itu. Dan ketika tahu itu semua saya berkata Tuhan memang paling enak sebenarnya kalau ngandalin Engkau. Kita ini gak perlu capek-capek, gak perlu repot-repot, gak perlu punya usaha yang sebenarnya hanya menonjolkan keakuan kita. Kita hanya taruh hidup ini di dalam tangan Tuhan. Dan Dia yang lakukan yang terbaik. Tapi untuk sampai di titik ini gak gampang. Kenapa? Karena manusia ini kehendak bebasnya sangat kuat. Free will-nya ini sangat kuat, saudara. Itu yang membuat seringkali kita itu dihadapkan kepada persimpangan dan kita salah pilih jalan. Tapi kalau saya mau saksikan, percayalah saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah salah memilihkan jalan dalam hidup ini. Dia tidak pernah salah memutuskan yang terbaik buat hidup kita. Cuman seringkali kita tidak pernah bisa memahami apa yang Dia mau. Nah hari ini saudara, lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari sama-sama kita kembali kepada esensi yang sesungguhnya.
Bahwa hidup orang Kristen yang disebut pengikut Kristus itu adalah orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam setiap situasi apapun. Sekalipun itu dalam pelayanan, saya bilang, pelayanan itu hal yang lebih sensitif dibanding hal-hal yang di luar pelayanan. Makanya ada banyak orang yang berkata, oh Pak, pelayanan itu gampang. Tapi kalau kita di sekuler itu susah, saya bilang salah. Di sekuler sebenarnya memang tidak mudah, ada kesulitannya. Tetapi urusan pelayanan itu urusan yang lebih dalam. Saudara. Di mana benar-benar hidup kita ini dilihat di hadapan Tuhan itu sebagai pribadi. Kau mau ngabdi enggak? Engkau mau benar-benar memberikan hidupmu buat aku enggak? Makanya saya bilang ke Lala tadi, banyak orang hari ini senang khotbah, senang buka gereja. Padahal sebenarnya bukan panggilannya, saudara. Panggilannya apa? Bisnis. Makanya kalau buka gereja yang dihitung omset, saudara. Nah ini banyak terjadi. Karena beberapa waktu terakhir ini, ada beberapa tempat yang ya secara khusus pertokoan itu kan, ya apalagi kalau mall, itu sekarang carinya gereja, saudara. Supaya apa? Supaya bisa membuat mall itu rame, salah satunya gereja ini jadi pemancing, saudara. Nah di Jakarta, di kota besar lainnya semua ada, saudara. Tapi beberapa teman ini yang terima tawaran seperti itu, mereka semua ngomong gini, oh kayaknya kalau di Semarang enggak lah. Soalnya orang Semarang tuh pelit-pelit, jarang pergi ke mall. Jadi percuma kita buka gereja di situ. Ya dengan kata lain berarti orang buka gereja tujuannya apa, saudara? Bukan mau jadi berkat tapi ngeruk berkat, saudara. Maaf saudara, mungkin banyak orang gak suka dengan seperti ini, saya masa bodoh. Hari ini saya mau beritahu, kalau ada saudara yang mungkin hadir kau sebagai pelayan, kita mesti ngerti loh saudara. Tuhan memberikan kepercayaan kita untuk kita melayani dan bukan dilayani. Makanya kalau ada pendeta hamba Tuhan, ya, gembala sidang yang katanya naik mobil, mau turun mobil aja tunggu pintu dibukain, ya kan. Tunggu tasnya dibawain, menurut saya itu bukan pelayan saudara. Karena bagaimanapun yang namanya pelayan Tuhan itu ya harus melayani. Nggak cari sanjungan, nggak cari pujian. Tapi kenapa bisa demikian? Karena itu adalah sebuah nilai jual yang luar biasa. Ujung-ujungnya adalah apa? Mamon, saudara. Dan firman Tuhan jelas berkata, bahwa engkau nggak akan pernah bisa sembah dua Tuhan. Kau harus pilih. Kau sembah Tuhan atau kau sembah mamon. Banyak orang Kristen hari ini tanpa sadar, yang disembah itu mamon dan bukan Tuhan. Mereka ke gereja cuma cari apa? Berkat. Mereka enggak cari keseriusan. Diajari serius mau enggak Pak? Mau, tapi sampai limit tertentu. Nanti kalau sudah dipulihkan, kalau sudah terima jawaban Tuhan, seriusnya mulai luntur, saudara. Makanya enggak aneh kalau akhirnya orang Kristen itu dikasih masalah terus, saudara. Supaya apa? Supaya sungguh-sungguh. Karena enggak ada cara lain. Padahal sebenarnya di hadapan Tuhan, Tuhan paling rindu kalau kita tanpa masalah serius dengan Tuhan. Cuman format ini enggak pernah berjalan. Karena manusia kita tanpa sadar jadi orang bebal. Tahu kebenaran tapi enggak pernah mau lakukan. Nah kembali firman jelas. Bahwa Tuhan itu akan menjadi pribadi yang mengayomi, yang melindungi, yang menyertai hidupmu. Kalau di terjemahan kita dikatakan adalah matahari dan perisai. Dia akan memberikan sebuah hal yang akan menerangi dan menjelaskan dan menuntun hidupmu. Tapi kita mesti ngerti, untuk kita semua terima itu, kita mesti percaya sungguh-sungguh. Yang tadi saya katakan, di dalam kepercayaan itu, harus namanya ngandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan dalam segala sesuatunya. Sekarang kita buka dari kitab Lukas. Yohanes pasal yang ke-11. Kalau sudah baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke
44, saudara akan tahu bahwa itu adalah kisah daripada Lazarus yang dibangkitkan. Saya nggak akan baca secara keseluruhan, saudara. Tapi kalau saudara lihat dari bagian ini, ada beberapa poin yang menurut saya ini menjadi sebuah hal penting. Untuk kita itu tahu bahwa kita ini harus menjadi pribadi yang benar-benar percaya penuh kepada Tuhan. Dimulai dari ayat yang pertama dikatakan bahwa ada seorang yang sakit namanya Lazarus. Dan selanjutnya firman Tuhan menjelaskan bahwa di situ Yesus diberitahu Lazarus sakit. Tapi kemudian yang terjadi apa? Yesus bukan datang kepada Lazarus yang sakit, itu malah pergi. Dan jelas firman Tuhan berkata apa? Dia sengaja tinggal untuk menjauhi dari apa yang seharusnya setiap orang inginkan untuk Yesus lakukan. Di mana Yesus diinginkan untuk datang dan mendoakan dan menyembuhkan dan memberikan mujizat kepada Lazarus. Tapi dia pergi. Kita kalau nggak pernah mau ngerti dan mengenal Tuhan dengan benar, akhirnya seringkali kita ini salah persepsi. Makanya ada banyak orang yang hari ini kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena pengennya apa yang diminta harus diikuti. Padahal bukannya Tuhan jahat tidak mau ngikutin. Namun Tuhan itu selalu inginkan supaya kita tahu bahwa Dia itu pun tahu waktu yang terbaik buat hidup kita. Belajar dari hari ini, kalau engkau mau percaya penuh dengan Tuhan, taulah bahwa Dia pribadi yang sangat mengerti waktu yang terbaik di dalam hidup kita. Kapan itu waktunya? Tidak tahu, urusannya Tuhan. Makanya ada banyak dari kita kadang-kadang bilang, Pak, tapi saya doa udah 2 tahun, 3 tahun gak ada jawaban. Ya itu sebenarnya urusan Tuhan, saudara. Bukan masalah Tuhan gak bisa jawab. Masalahnya Tuhan masih terlihat. Mungkin kita masih setiakah? Mungkin kita masih sungguh-sungguhkah? Mungkin kita masih berharapkah kepada Dia? Mungkin kita masih menanti-nantikan Dia? Ada banyak hal yang kadang-kadang kita gak sadari Tuhan sedang bentuk itu dalam diri kita. Tapi inti daripada segalanya, belajarlah ngerti bahwa Tuhan tahu waktu yang terbaik buat hidup kita. Yang kedua, kalau saudara baca di sini dikatakan, firman berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tapi kalau saudara baca di ayat yang ke-15, 14 dikatakan, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Saudara, seringkali kita ini salah persepsi. Kalau saya bilang apa, bahasa kita dengan Tuhan tidak nyambung. Yang dimaksud di ayat yang keempat, ketika firman dikatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Yang maksud daripada Tuhan itu adalah kebinasaan daripada Lazarus. Memang mungkin secara jasmani mati. Tetapi Tuhan punya maksud dan tujuan bukan kematian yang menuju kepada kebinasaan. Jadi dengan kata lain, kita ini harus belajar memahami akan bahasanya Tuhan dalam hidup kita. Memang gak ada waktu untuk saya bahas ini, itu topik yang berbeda, nanti lain waktu saudara. Tapi paling tidak kita mesti ngerti bahwa ketika Tuhan itu menyampaikan sesuatu dalam hidup ini, belajar terima itu dengan hikmat, dengan pewahyuan yang dari Tuhan. Sehingga kita tidak hanya sekedar dengar dan terima, tetapi kita mengerti apa sih yang jadi maksud Tuhan dalam hidup ini. Frekuensi atau bahasa yang kita miliki, itu harus makin hari makin sama dan sesuai dengan apa yang Tuhan miliki. Sehingga kita tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan dan apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidup setiap kita. Mungkin saudara tanya, terus gimana Pak supaya bisa tahu bahasanya Tuhan? Saya bilang, seringlah dan haruslah dan wajiblah renungkan firman itu siang dan malam. Karena firman ini akan membukakan banyak hal dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu, saya cek lab, saudara. Ya sebenarnya oleh tim dokter yang ada di pelayanan kami di Getsemani itu saya diikutkan satu program untuk
tiap 3 bulan itu cek darah secara rutin. Kurang lebih bulan Oktober yang lalu saya cek semua, dan kemudian setelah saya lihat hasil daripada cek darah tersebut, itu kalau boleh dibilang orang itu nggak naik kelas, saudara. Kenapa? Karena merah semua, nggak ada yang bagus, saudara. Jelek semua. Singkat cerita akhirnya saya pergi ke dokter yang yang saya kenal, lalu saya ngobrol dan lain sebagainya, terus dia menyarankan untuk ke penyakit dalam. Karena dari beberapa hasil ini sangat riskan, Pak. Jadi lebih baik cari intisarinya aja. Ya saya ngikuti aja, saya bukan orang medis, saya nggak tahu apa-apa, saudara, saya ikut aja. Nah, saya disarankan ke salah seorang dokter, lalu kemudian ketika saya di situ, dia bilang, Pak, Bapak sudah minum obat apa aja? Saya bilang, ya saya kasih ini karena rapotnya merah, Dok. Ya ini rapotnya merah semua nih. Jadi memang ada banyak obat yang Bapak harus konsumsi. Nah, terus dia bilang gini, tapi saya, Pak, kalau boleh menyarankan, saya nggak mau kasih obat. Justru obat yang Bapak konsumsi sekian waktu ini dipangkas, kalau bisa dihilangkan. Saya bilang, loh, terus gimana, Dok? Satu caranya, dan itu lebih baik dan lebih sehat buat Bapak. Apa, Pak? Apa, Dok? Diet, Pak. Tidak ada cara lain. Terus dia bilang, obat bisa sih. Saya paksa dengan obat, tapi tidak akan pernah menjadi sehat. Walaupun mungkin hasil nanti akan bagus, tapi secara tubuh normal itu tidak normal. Jadi mau tidak mau kalau saya sarankan Bapak harus diet. Jujur saudara, ketika saya mendengar kata diet itu, saya harus akui bahwa itu adalah sebuah hal yang paling sulit. Saudara. Kenapa? Karena itu harus menaruh pisau di leher setiap kali makan. Dan saya ini orang yang sangat doyan makan. Tapi ya sudah. Saya bilang oke, Dok. Dan dia paksa. Ini dokternya rupanya juga orang Kristen. Dia bilang lebih baik begitulah, Pak. Supaya rohani jasmani sehat. Oh ya, Dok, siap. Akhirnya saya pulang dengan mengkonsumsi obat yang boleh dibilang dikurangi daripada yang sebelumnya sangat banyak. Hampir semua dihilangin. Sudah, dan ini yang saya mau sampaikan. Supaya kita ini ngerti. Kadang-kadang Tuhan tuh punya bahasa dalam hidup ini yang kita tidak ngerti. Hari itu, saya bersyukur, saya bilang, Tuhan terima kasih. Kau adakan semuanya ini, kau berikan sebuah warning, kau berikan sebuah peringatan, aku bersyukur. Sebab Engkau itu mengasihi hidupku. Walaupun aku tahu Tuhan, sulit Tuhan. Sulit. Ya. Saudara, salah satu yang harus diet itu dokter bilang, tolong Pak, jangan makan gorengan. Ya, maksudnya gorengan tentu saja ya tempe goreng, ya semua yang digoreng lah saudara ya. Ya, bukan terus peralatan gorengannya, bukan itu saudara. Nah, tapi buat saya bilang, saya enggak makan daging bisa. Ya. Saya enggak makan jeruan bisa. Saya enggak makan hal-hal yang mungkin dikatakan makanan mewah mahal, saya bisa lah. Tapi persoalan paling berat dalam diri saya itu apa saudara? Menghindari yang namanya tempe goreng saudara. Karena itu adalah favorit saya. Saya ini biasa kalau makan soto ayam di Semarang karena banyak soto ayam saudara. Jadi kalau makan soto ayam minimal tempe saya minimal itu 5 saudara, minimal. Itu belum yang lain, kadang bisa 7 dan lain sebagainya. Ya, tapi tadi pagi saya diajak makan sama Pak Wawan sebelum pergi ke Bandung soto, saya cuma makan tempe 2 saudara. Itu pun sebenarnya sudah pelanggaran saudara. Tapi itu sampai saya bilang kok aneh ya Tuhan, yang lain aku bisa lewati, tempe sulit saudara. Nah saudara saya doa, saya bilang Tuhan apapun Engkau tahulah Tuhan. Tiba-tiba ketika saya berdoa seperti itu, Tuhan tuh ngomong gini, kamu kan sudah tak kasih tahu. 3 bulan yang lalu aku udah bilang, kamu ambil puasa. Kamu gak ambil puasa. Begitu suara itu muncul, saya ingat saudara, oh iya. Tuhan bilang saya, ambil puasa. Ambil puasa.
Tapi ini manusia. Bahasa yang Tuhan berikan kita seringkali nggak tahu. Sampai pada titik tertentu baru kita ngerti. Saya saksikan ini dengan maksud apa? Kalau kita tahu bahasanya Tuhan, tahu maksudnya Tuhan, kita tidak harus sampai ke titik di pojok kan baru bertobat, saudara. Maka hari ini saya sangat-sangat berdoa buat saudara. Tahun ini saudara sangat akan mengenal dan mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam hidupmu. Apa yang menjadi firman dan perkataannya dan bahasa yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Supaya kita tahu bahwa Dia tahu yang terbaik buat hidup kita. Nah kembali, kalau saudara lihat dari bagian Lazarus ini. Kemudian setelah itu memang kita tahu kemudian Yesus datang kepada Lazarus dan membangkitkan akan Lazarus itu. Tapi sebelum peristiwa kebangkitan itu, ada dua hal yang kita perlu juga belajar, saudara. Selain tadi dua bagian yang kita sudah lihat. Dua hal ini adalah, yang pertama kalau saudara melihat, ada seorang saudara daripada Lazarus yang namanya Marta. Nah dari sejak awal ini Marta ini punya konsep yang salah, saudara. Ketika berhadapan dengan Yesus. Ini yang kita perlu ngerti, saudara. Banyak kali orang Kristen itu pegang prinsip tertentu yang seringkali itu tidak pernah menyambung dengan apa yang Tuhan mau. Tapi ngotot dipegang terus, saudara. Percayalah kalau itu masih ada dalam dirimu, Tuhan akan habiskan itu, saudara. Sampai benar-benar kau ngaku dan engkau memberikan sebuah declare bahwa ya Tuhan, memang apa yang aku miliki dalam prinsip-prinsip ini salah. Dan aku harus belajar tentang apa yang menjadi prinsip-prinsip darimu dalam hidupku. Saya bilang kadang-kadang kita terlalu terkonsep. Contoh, saudara. Contoh. Semua orang bilang, oh kalau namanya orang dibaptis Roh Kudus itu harus bahasa roh. Kalau belum bahasa roh itu belum dibaptis Roh Kudus. Siapa yang bilang, saudara? Bahasa roh itu merupakan tanda daripada orang dipenuhi Roh Kudus. Tapi sebenarnya esensi yang kita perlu tahu adalah bahwa bukan masalah bahasa rohnya. Tapi masalahnya apa setelah kamu dibaptis di dalam Roh Kudus, kamu itu hidup dalam tuntunan roh. Itu yang paling penting. Tapi kadang-kadang kita punya prinsip ngotot seperti itu. Jadi dengan kata lain, langsung dicap kalau orang gak berbahasa roh, oh ini orang gak penuh Roh Kudus. Siapa yang bilang, saudara? Nah hal-hal seperti ini nih kita harus tahu. Seringkali Tuhan bongkar itu semua. Supaya apa? Supaya kita ngerti Tuhan itu tahu semua yang terbaik dalam hidup ini. Buat saya pribadi, saudara, setelah sekian waktu pelayanan, saya bilang begini, Tuhan, memang kalau mau kenal Engkau sungguh, itu tidak ada cara lain. Kecuali kita ini mau dengan rendah hati, merelakan untuk bentuk hidup setiap kita. Dan Tuhan rubah pola pikir kita. Dan itu sebuah proses yang tidak mudah. Karena di bagian itu sebenarnya, itu merupakan pendewasaan dalam hidup rohani setiap kita. Di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara mau belajar ikuti, ketika kita mau mengikuti cara Tuhan dan hidup kita ini makin dewasa di dalam Dia, di mana kita makin kenal akan Tuhan. Sebenarnya cara pikir kita, pola pikir, cara pandang kita, sikap hati kita, itu akan mulai banyak berubah, saudara. Tanpa unsur paksaan, secara normal, itu akan berubah. Kenapa bisa demikian? Karena makin kita kenal Tuhan, kita makin intim dengan Dia. Kita akan makin sadar bahwa sebenarnya kita tanpa Dia itu kosong dan tidak ada apa-apanya. Dan kalau kita sampai di titik itu, prinsip apapun yang selama ini menguasai hidup kita, yang bukan dari Tuhan,
itu akan dihancurkan. Sehingga ketika kita jalani hidup ini, kita akan ngerti bahwa yang paling benar itu semua yang Tuhan sudah firmankan. Dan yang menjadi prinsip daripada Tuhan sendiri dalam hidup kita. Kalau saudara bilang prinsip Tuhan itu apa? Garis besar daripada prinsip perjalanan Tuhan. Itu kalau saudara lihat dari kitab Injil, saudara akan temukan banyak hal. Di mana Yesus meneladankan banyak hal tentang jalan kehidupan ini. Tapi pertanyaannya, kita mau ikuti nggak? Yang berikutnya saudara, selain kita harus minta Tuhan, supaya kita tidak terus berpegang hanya kepada prinsip-prinsip manusiawi kita, kebenaran diri kita sendiri. Yang kedua yang kita perlu adalah, kalau saudara baca jelas dikatakan di sini, bahwa Yesus memerintahkan untuk batu yang menutup akan makam atau kuburan itu disingkirkan. Hari ini saya nggak ngerti seberapa banyak saudara yang hadir di tempat ini. Sebenarnya Tuhan sudah mau lakukan berulang kali akan mujizat kemuliaannya dan demonstrasi kuasanya itu mau dinyatakan dalam hidup setiap kita. Tapi tanpa sadar, engkau masih punya batu yang menutupi itu semua. Dan sebenarnya engkau perlu kerelaan untuk dibongkar itu. Tapi selama engkau pertahankan itu, engkau gak akan pernah ngalami breakthrough. Apapun itu. Mungkin batu itu bisa dalam bentuk sakit hati. Mungkin batu itu bisa dalam bentuk kekecewaan. Mungkin batu itu bisa dalam bentuk emosional. Mungkin batu itu adalah sebagai sebuah bentuk ketidakpercayaan. Apapun itu. Selama itu masih terus engkau miliki, kau tidak akan pernah melihat mujizat dan kemuliaan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan. Selama batu itu menutup kuburan itu, Lazarus tidak pernah keluar dan tidak pernah ada kehidupan. Demikian juga dengan hidup setiap kita. Kalau engkau biarkan batu itu ada dalam dirimu, kau gak akan pernah yang terima yang namanya kehidupan itu. Tapi yang kau akan terima adalah kematian. Dan itu pilihan. Ada banyak hal mungkin dalam hidup ini. Mungkin sudah berkata, saya gak bisa ngampuni Pak. Tanpa sadar sebenarnya saudara sudah memberikan sebuah patok. Bahwa sampai kapanpun tidak akan pernah batu yang namanya pengampunan itu terbuka. Dan itu sebenarnya menghambat hidup setiap kita. Saya waktu baca firman ini, saya berkata Tuhan, sebenarnya buat engkau menggeser batu itu mudah. Karena engkau punya kuasa. Tapi seringkali Tuhan tidak hanya mau untuk kita melihat apa yang Dia mau perbuat. Dia inginkan untuk kita ambil bagian di dalamnya. Karena apa? Karena itu butuh kerelaan hati. Orang bisa diproses dan dibentuk dengan begitu mudah. Kalau hati ini rela. Tapi kalau hati ini gak pernah rela. Sampai kapanpun kau akan terus bergulat dengan hal tersebut. Tapi jujur saya harus bilang, kalau engkau gak pernah punya hati yang rela, sebenarnya itu adalah sebuah hidup yang paling melelahkan di dalam hidup ini. Karena bagaimanapun juga, Tuhan akan bongkar semua yang bukan daripada Dia, untuk Dia menyatakan kemuliaannya. Tapi kita diminta untuk memiliki sebuah hati yang rela, untuk itu dibongkar dan dilepaskan. Bayangkan kalau hari itu Marta tetap ngotot dan berkata, Tuhan, sudah 4 hari, sudah bau, percuma Tuhan. Jangan pernah bongkar itu, jangan pernah buka itu, jangan pernah singkirkan batu itu. Mungkin tidak akan pernah tertulis hari ini, Lazarus yang dibangkitkan itu. Tapi saya bersyukur,
hari itu. Walaupun tidak dituliskan di Alkitab, tapi Marta memiliki kerelaan hati untuk batu itu disingkirkan. Dan dia pun melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam dirinya, saudara. Hari ini saya berdoa buat siap saudara. Tahun ini tidak ada lagi batu yang menghambat hidupmu. Saudara. Tidak adalah sesuatu yang menutupi dirimu, yang membuat engkau tidak bisa menerima pengayoman dari Tuhan, yang membuat engkau tidak bisa menerima akan yang namanya penyertaan Tuhan di dalam hidupmu. Mungkin kau punya suami, kau punya istri, sangat mengesalkan, sangat menjengkelkan. Tapi saya mau berdoa dan saya mau berkata malam hari ini, jangan karena pasanganmu, batu itu terus menutup dirimu. Ada banyak orang yang datang konseling ngobrol soal keluarga. Dan pasti yang namanya orang itu kalau berkonseling selalu menyampaikan apa yang menurut dia benar. Saudara. Tidak pernah, jarang sekali ngomongkan kesalahannya dan membenarkan pasangannya, itu jarang. Saudara. Pasti semua, hampir sebagian besar yang konseling selalu membenarkan dirinya. Tapi dalam semua pembicaraan, di dalam setiap konseling pasangan-pasangan itu, saya cuma bilang begini, yang namanya orang nikah, itu harus berani memiliki sebuah sikap hati untuk menerima. Karena kalau kamu gak pernah mau bisa menerima pasanganmu, kau gak akan pernah bisa menang. Yang kedua, selain kau belajar untuk menerima, milikilah prinsip lebih baik kita diproses daripada kita memproses. Suami atau istri lebih bangga kalau bisa memproses. Ya kan? Menjelekkan, menjatuhkan, ya kan? Kalau lihat pasangannya jelek, salah, wah senangnya bukan main, saudara. Bahkan seringkali kita sok rohani dan kita berkata, oh sudah Tuhan sudah berfirman, loh kamu gak taat. Sebenarnya tanpa sadar ya saudara. Itu kita sebagai orang yang memproses. Padahal kalau kita lihat firman, yang lebih cepat jadi itu adalah orang yang diproses. Saudara. Dan itu pilihan. Makanya saya bilang malam hari ini, apapun keadaanmu, apapun batu itu, biarkan itu tidak ada lagi dalam dirimu. Milikilah sebuah kerelaan, milikilah sebuah pengertian, bahwa Tuhan sedang membentuk yang terbaik buat hidup setiap kita. Hari ini kalau sudah ada di tempat ini, menurut saya semuanya bukan karena sebuah kebetulan. Tapi satu yang saya percaya, kasih Tuhan itu terus Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara berjalan sendiri, bahkan dia juga tidak akan pernah membuat saudara berhenti di pertengahan perjalanan. Sampai kapan kita harus selesai kita nggak akan pernah tahu. Tapi bagian kita adalah terus persiapkan hidup ini makin sungguh-sungguh dengan Dia. Supaya sekali lagi seperti Mazmur 84 tadi katakan, Dia menyertai hidup setiap kita. Dia mengayomi hidup setiap kita. Dia menuntun langkah hidup setiap kita. Ketika kita memiliki sebuah kepercayaan yang penuh akan Dia, saudara. Mari sama-sama belajar, saudara. Memiliki sebuah kerinduan yang terus-menerus untuk hidup ini makin berkenan di hadapan Tuhan. Saksian penutup. Setelah hasil pemeriksaan darah semua, saya disarankan untuk pergi ke Pineng, saudara. Kenapa? Karena ketika di USG itu ada sesuatu di ginjal yang ya untuk memastikan itu beberapa rekan berkata, udah kamu ke Pineng aja lah. Dan waktu di Pineng dicek, dokternya bilang begini, wah ini batu ginjalnya besar ya Pak. Dan dia nanya, sakit enggak? Enggak. Masa enggak sakit? Enggak. Sama sekali enggak sakit. Dalam anugerah Tuhan. Jujur saya pun juga mikir kok bisa ya. Karena kurang lebih besarnya tuh hampir 1 senti lah. Dan
Mereka orang-orang medis bilang nggak mungkin, harusnya pasti sakit. Karena kecil pun sebenarnya sakit. Tapi kalau sebesar itu nggak sakit itu aneh. Ya saya bilang ya saya ngapain bohong, masa sakit bilang enggak. Ya, kalau nggak sakit ya saya bilang nggak sakit gitu kan. Nah, akhirnya pokoknya diputuskan oke lah diambil, harus diambil. Nah yang saya mau ceritakan adalah begini. Hari itu saya malam, saya masuk kamar, saya doa, saya persiapan buat besok pagi operasi. Karena dokter bilang besok pagi operasi, kalau sudah sehat lusa kamu pulang. Nah sudah, kemudian hari berikutnya saudara, waktu mau masuk kamar operasi, saya cuma bilang begini, Tuhan, aku percaya bahwa kehendak-Mu itu yang terbaik. Apapun Engkau tahu yang terbaik. Lalu kemudian masuk kamar operasi saudara. Karena bius total, terus kemudian ketika bius itu berjalan, saya selama ini kan cuma dengar saudara ya, beberapa orang yang memang pernah dibawa Tuhan untuk ke surga, melihat rumah, melihat apa gitu kan. Ya saya bukan tidak percaya, saya percaya itu. Cuman kalau yang tiap hari naik turun surga saya nggak percaya saudara. Ya, kalau sesekali dibawa saya percaya. Ya. Jadi saya sebenarnya juga tidak pernah punya kerinduan untuk melihat apa yang terjadi di surga. Karena buat saya pribadi sudahlah, yang penting saya lakukan bagian saya. Dan saya yakin dan saya percaya dalam anugerah Tuhan ketika saya selesai semua. Dan hidup saya berkenan di hadapan Dia, maka kelak saya akan melihat semua yang Tuhan siapkan buat hidup saya. Itu aja. Jadi saya nggak pernah doa minta Tuhan sih aku dibawa, aku pengen, nggak pernah. Nah ketika saya ada di meja operasi itu, tiba-tiba saya ini ada dalam satu tempat, saudara. Ketika ada dalam satu tempat, saya lihat tempat itu begitu indah, luar biasa. Tapi yang menjadi sorotan saya adalah ada sebuah rumah yang begitu bagus. Rumah itu bagus, semua sesuai dengan apa yang saya inginkan, saudara. Tapi memang belum selesai, saudara. Tapi boleh dibilang ya, istilahnya itu secara tidak langsung gambaran besarnya sudah terlihat, saudara. Tapi belum selesai. Nah ketika saya ada dalam hal tersebut, tiba-tiba ada kerinduan di dalam hati ini pengen tanya gitu. Padahal selama ini saya ini bukan orang yang kepo saudara ya. Jadi saya tuh orang yang, ya tadi Lala sempat ngobrol, dia bilang, Om gimana caranya bisa cuek gitu. Saya bilang, wah saya nggak tahu gitu loh. Saya memang orangnya memang nggak terlalu seneng tahu urusan orang lain saudara. Jadi saya bukan orang yang kepo. Cuman nggak tahu kenapa ketika dalam situasi tersebut yang ketika saya dioperasi itu, saya ini timbul keinginan untuk bertanya. Saya bilang begini, Tuhan itu rumahnya siapa? Kok bagus banget? Dan Tuhan bilang, tiba-tiba ada suara. Dan suara itu berkata, itu rumahmu. Tapi belum selesai. Tugasmu sekarang adalah, kamu kembali. Dan kamu tuntaskan semua yang aku percayakan dalam hidupmu. Dan kamu harus ingat, aku sudah siapkan yang terbaik buat hidupmu. Sejak hari itu, saudara, saya pulang ke Indonesia. Saya cuma bilang begini, Tuhan, apapun yang kau mau, mampukan aku untuk selesaikan itu. Dan aku gak peduli apapun yang jadi kata orang. Satu yang aku akan pegang, apa yang kau sudah siapkan, biarkan itu aku terima, sesuai dengan janjimu di dalam hidupku. Doa yang sama buat setiap saudara. Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat hidupmu. Jangan pernah berhenti di pertengahan perjalanan. Tuntaskan seperti yang Dia mau. Sekalipun sulit, tapi kalau itu jadi kehendak Tuhan, jalani. Sekalipun ada lembah, ada rintangan, tapi kalau itu kehendak Tuhan, lewati saudara. Karena Tuhan tidak pernah salah dalam setiap keputusannya atas hidup setiap kita. Tutup Alkitab saudara, kita datang kepada Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup,
kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari berdiri Bapak Ibu saudara sekalian. Yesus, Yesus, Yesus. Lebih dari tangan kiri saudara dan angkat tangan kanan. Dan biarlah ini menjadi pengakuan dari hidup kami.
sekaligus ini menjadi sebuah ungkapan iman kepercayaan kami kepadamu. Kemurahan-Mu itu lebih daripada kehidupan yang kami miliki. Anugerah-Mu itu lebih daripada segalanya yang ada di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh ada di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang mengasihi kami. Karena Engkau yang terlebih dahulu mencintai hidup setiap kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu malam hari ini. Biarlah umat-Mu yang Kau cintai dan Kau sayangi ini benar-benar terus makin menyadari tidak akan pernah ada Tuhan dan Allah lain yang seperti Engkau. Tidak pernah ada Bapa yang lain yang begitu mengasihi hidup setiap umat-Mu seperti Engkau yang sebagai Bapa di dalam hidup kami. Tidak pernah ada raja ataupun tuan yang lain yang lebih hebat yang kami miliki kecuali pribadi-Mu. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Umat-Mu dimampukan untuk memiliki sebuah jalan hidup yang benar dan berkenan kepadamu. Umat-Mu dimampukan ya Tuhan, untuk benar-benar sampai kepada destiny yang Kau sudah tetapkan. Umat-Mu dimampukan ya Tuhan, untuk terus-terus berjalan mengiring akan Engkau. Dan terus memiliki hidup yang tidak pernah lelah untuk melakukan apa yang Engkau percayakan. Mungkin hari ini umat-Mu sedang mengalami pergumulan dalam bentuk apapun itu. Tapi kami percaya Tuhan, ketika umat-Mu rela untuk batu yang menghalangi itu disingkirkan, maka Engkau Tuhan yang akan membuat terobosan dalam hidup umat-Mu. Engkau sendiri yang secara pribadi yang akan menyatakan kemuliaan-Mu. Dan Engkau akan membuat setiap umat-Mu berkata, bahwa memang benar Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Hamba-Mu juga berdoa buat seluruh tim AOC yang ada. Malam hari ini Tuhan, Kau yang akan terus buat visi yang Engkau sudah tetapkan atas tempat ini jadi seperti apa yang Kau mau Tuhan. Engkau sudah memberikan banyak hal untuk ditaburkan dan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Hari ini Tuhan, Engkau akan buktikan bahwa ketika Engkau bertindak dan ketika Engkau melakukan sesuatu yang luar biasa, semua orang akan berkata bahwa memang Tuhan itu tidak pernah salah dalam setiap keputusannya dan dalam setiap keinginan hatinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, Kau sudah bangun dan Engkau sudah percayakan sebuah visi yang besar atas AOC ini Tuhan. Dan oleh karena itu, dalam anugerah-Mu tahun ini Tuhan, Engkau yang akan mulai genapkan dengan cara-Mu Tuhan. Sekalipun ada hal-hal yang perlu disesuaikan, ada sesuatu yang harus di-adjustment, tetapi semua itu tidak akan pernah menghalangi untuk tetap rencana-Mu itu genap dan terjadi. Bahkan Engkau sendiri yang akan menetapkan setiap orang-orang yang Kau mau pakai buat apa yang Engkau sudah tetapkan buat AOC ini Tuhan. Karena Engkau inginkan apa yang Kau sudah mulai tidak akan pernah berhenti di pertengahan perjalanan.
Sekali lagi Tuhan, intervensilah Tuhan, lebih kuat lagi. Berdaulatlah lebih penuh lagi Tuhan. Dan nyatakan dirimu lebih lagi Tuhan. Ada satu hal yang Tuhan pesankan buat Lala. Memang kamu akan merasa sendiri. Dan memang kamu akan merasa seperti tidak ada yang dukung dan support dirimu. Tapi ingat, Tuhan perlihatkan kamu jalan di jalan yang benar. Ada sebuah jalan yang menuju kepada kemuliaan itu. Walaupun tidak mudah, tapi kami harus lewati itu. Sebab proses itu akan mendewasakan kamu. Dan kamu harus tahu, sekali Tuhan menetapkan, Dia tidak akan pernah mundur daripada apa yang Dia tetapkan. Dia akan paksa kamu untuk menuntaskan apa yang Dia mau. Jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah kau merasa kau masih muda. Walaupun memang usiamu muda. Tetapi buat Tuhan bukan masalah usia jasmani. Tetapi hati yang rela sebagai bejana yang dipakai untuk memuliakan akan Dia. Tuhan, Kau yang memberkati anakmu ini Tuhan. Kau yang menyertai anakmu ini Tuhan. Dan ketika Kau sudah berfirman dalam anugerah, Kau akan mampukan dia menjalani semuanya ini bukan lagi dengan perasaan, tetapi dia ngerti bahwa apa yang Kau tetapkan itu harus dijalani dan dilewati. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur malam hari ini Abang juga berdoa buat seluruh umat-Mu yang hadir. Tuhan memberkati dengan segala yang terbaik. Rohani jasmani umat-Mu tidak akan pernah berkekurangan. Bahkan umat-Mu akan melihat tahun ini apa yang tertunda itu akan Kau genapi. Janji-Mu yang belum terjawabkan tahun ini semua akan diselesaikan oleh Tuhan. Dan umat-Mu akan melihat semua yang daripada Kau yang terbaik itu tersedia. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu pujian, Bagi-Mu kemuliaan, Bagi-Mu sanjungan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.